jadi masalah ketika tidak datang pada bulan tersebut ya. Jadi misalnya saya kok telat menstruasi ataupun malah kepikirannya kenapa menstruasi tidak muncul ya? Apakah ada penyakit-penyakit tertentu? Jadi ketika terjadi menstruasi ini ya ini saya kasih gambaran sedikit dari gambaran medis ya, Bapak-bapak Ibu ya di sini. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat seluruhnya ya, walaupun kita di tengah pandemi corona yang seperti ini ya, yang sampai sekarang juga belum ada kelihatan jalan keluarnya seperti apa ya, kasusnya makin banyak ya, rekan-rekan sekalian. Oke, untuk tema sore hari ini kita akan membahas tentang kesehatan perempuan ya. Di sini kebetulan juga pas juga ya, banyak dari pesertanya adalah dari ibu-ibu ya. Jadi nanti kita akan bahas kesehatan perempuan itu dari awal lahir sampai nanti ketika sudah berusia tua ya. Oke. Jadi dua akar kata di sini ya, kesehatan dan wanita ya, di mana akar kata pertamanya di sini adalah kesehatan ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Kesehatan itu kalau dari WHO sendiri dia mendefinisikan suatu keadaan mental, fisik maupun kesejahteraan sosial yang berfungsi secara normal ya. Tidak hanya keabsenan suatu penyakit itu saja. Kalau orang berpikir mungkin zaman sekarang orang yang sehat adalah orang yang tidak mengalami penyakit-penyakit yang menjangkiti tubuh. Sebenarnya kesehatan itu ada tiga aspek yang penting ya. Seperti kalau kita juga dalam kita berbisnis new image juga ya, salah satunya kesejahteraan, di mana kita kalau namanya tidak sejahtera sosial ya juga kita bisa masuk kategori tidak sehat ya. Selain itu kalau dari sisi medis ada kesehatan yang berupa mental dan fisik. Jadi mungkin orang itu sehat ya, tidak ada penyakit apa-apa ya, hipertensi nggak ada, diabetes nggak ada ya. Cuman misalnya seperti pandemi ini ya, tiba-tiba bapak-bapak, ibu-ibu jadi lebih cemas, takut keluar, kemudian untuk berinteraksi juga jadi takut ya. Ini kalau untuk sekarang ini memang kesehatan mental banyak orang sedang diuji ya Bapak Ibu-ibu. Nah, tapi kita nggak mau bicara tentang corona ya. Kali ini kita berbicara tentang kesehatan wanita ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, kesehatan sendiri adalah keadaan normal ya seluruh anggota tubuh, sosial, dan jiwa ya. Jadi sama, ada tiga aspek penting. Kalau di sini definisinya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 terkait definisi kesehatan. Oke, jadi wanita itu adalah makhluk yang khusus ya. Tuhan ciptakan ada wanita, ada pria ya, di mana untuk wanita sendiri mempunyai fase-fase khusus dalam hidup ya, mulai dari saat anak hingga tua ya. Yang membedakan seorang wanita itu dari laki-laki, terutama kalau perempuan jelas ya pasti akan mengandung ya atau mempunyai bakat untuk mempunyai anak ya, karena memang organ reproduksinya yang fungsinya untuk nanti tempat tinggal dari bayi adalah di bagian perempuan ya. Jadi yang akan sangat membedakan wanita daripada pria adalah fase ketika wanita itu sudah mulai beranjak remaja sampai dewasa. Kemudian saat tua yang sedikit membedakan adalah fase ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar istilah, mungkin istilah menopause ya. Jadi sering alami oleh ibu-ibu kalau sudah usia mulai dari, kalau dulu usia 50 ya menopause ya, tapi sekarang menopause kadang-kadang lebih cepat ya. Jadi usia 42 tahun ya, 43 tahun sudah mulai tidak menstruasi ya. Dan penyakit-penyakit juga banyak resikonya muncul pada saat usia sudah tua ya pada wanita. Oke. Jadi kalau pada tahap anak-anak ini fokusnya adalah pertumbuhan ya, baik laki-laki maupun perempuan pertumbuhan hampir relatif sama. Sementara pada masalah remaja dewasa, di sini masalah kesehatan yang terkait kalau pada perempuan adalah terkait masa subur ya, memiliki justru keturunan hamil gitu, ada penyakit-penyakit tertentu ya sudah mulai di atas 40-50 terinops ya. Jadi bukan kesehatan anak-anak, karena kalau untuk anak-anak baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya hampir mirip ya. Di sini yang membedakan adalah wanita saat remaja dan dewasa. Oke, di mana kalau saat perempuan sudah mulai mengalami masa pubertas atau kalau kita sebutnya adalah masa akil balik ya, ini akan mengalami suatu proses yang berbeda ya, yaitu mengalami siklus menstruasi, di mana setiap bulan akan ada suatu siklus yang muncul ya, sebutnya adalah datang bulan ya. Nah, datang bulan ini sering jadi masalah ketika tidak datang pada bulan tersebut ya. Jadi misalnya saya kok telat menstruasi, banyak pikiran dari
ibu-ibu sekalian yang berpikir, telat menstruasi apakah jangan-jangan saya paling sering adalah, apa jangan-jangan isi anak lagi? Ataupun malah kepikirannya kenapa menstruasi tidak muncul ya? Apakah ada penyakit-penyakit tertentu? Jadi ini siklus menstruasi adalah siklus normal yang harusnya dialami wanita ya setiap bulan ya. Setiap bulannya nggak harus pas 30 hari ya, berbeda-beda. Ada yang mulai dari 21 hari hingga 35 hari ya. Bahkan ada yang sampai hari sekali terjadi siklus menstruasi. Jadi ketika terjadi menstruasi ini ya, ini saya kasih gambaran sedikit dari gambaran medis ya, Bapak-bapak Ibu ya di sini. Ketika terjadi menstruasi, yang terjadi di sini adalah sebelum menstruasi di sini akan muncul banyak hormon-hormon dalam tubuh ya. Kalau mungkin pernah dengar istilah hormonnya ada estrogen dan progesteron ya, yang fungsinya adalah dia untuk perkembangan dari organ kelamin wanita ada dua yang paling utama ya kalau di dalam tubuh yang menunjang untuk kehamilan dan proses menstruasi. Yang pertama adalah rahim atau kalau dalam bahasa medisnya adalah uterus ya atau rahim ya di sini ya. Di mana ketika mulai terjadi fase premenstruasi sebelum menstruasi ya, di sini terjadi produksi hormon yang sangat banyak sekali ya. Ketika produksi hormon itu banyak terutama estrogen dan progesteron, dinding di rahim itu akan menebal ya. Jadi ketika di USG atau diperiksa ya, nanti dinding rahimnya tampak lebih tebal. Nah, fase ketika inilah fase yang paling cocok ketika terjadi pembuahan. Jadi fase di mana bayi itu bisa menempel ya, nanti janin yang terpembuahan ya, dia nanti akan menempel adalah fase sebelum menstruasi. Sementara ketika fase menstruasi itu muncul ya, fase menstruasi terjadi ketika hormon-hormon tersebut kadarnya akan menurun. Jadi selalu ya dalam kehidupan itu akan ada keseimbangan Bapak-bapak Ibu ya, ketika ada sesuatu naik pasti ada turunnya ya. Nah, ketika turun pada fase seorang wanita ya, fase tersebut di mana hormon estrogennya menurun, progesteron terjadilah peluruhan ya. Peluruhan itu istilahnya dinding di rahimnya itu akan luruh ya. Jadi dia akan berbentuk berupa gumpal ya, gumpalan darah yang keluar lewat kelamin yang kita sebut ya di sini adalah fase menstruasi ya. Biasanya bisa berjalan fase menstruasi ini periodenya bermacam-macam. Ada yang mungkin cuma 3 hari saja sudah berhenti, ada yang mungkin sampai 1 minggu atau 10 hari ya. Makin lama fase menstruasi maka fase suburnya semakin lama ya, makin menyempit ya. Kemudian setelah terjadi fase menstruasi, dimulailah ya ini ya dinding yang tadinya tebal sudah untuk menampung anak, di sini nanti dia akan luruh ya, mulai dari nol lagi. Dia akan tumbuh-tumbuh lagi ketika dia fase ovulasi, dindingnya tebal ya, kembali tebal, nanti bulan berikutnya dia akan luruh lagi ya. Jadi hormon itu akan selalu naik turun ya. Nah, hormon ini sendiri sebenarnya dia dihasilkan oleh suatu organ di dalam tubuh wanita yang kita sebut namanya ovarium atau kita sebutnya bahasa Indonesianya gampangnya adalah indung telur ya. Jadi kalau lakunya kelenjar kelaminnya namanya testis, kalau perempuan punya namanya indung telur ya. Kalau testis letaknya ada di bawah, kalau indung telur letaknya ada di perut ya. Jadi kalau ada masalah di daerah indung telur atau ovarium, gejala yang sering muncul kadang-kadang dikira adalah gejala sakit perut gara-gara mungkin usus buntu atau ada gejala seperti tipes atau diare ya. Jadi sakit perut ya kalau gejala sering di indung telur. Cuman kalau laki-laki yang mengalami gejala sakit perut ya nggak mungkin ya ada gangguan di indung telurnya karena laki-laki nggak punya indung telur ya. Di sini fase akan muncul ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya, di mana dia akan mengalami fase selama idealnya adalah 28 hari ya. Ini rata-rata ya, di mana fase pertumbuhan dari folikel atau sel peranakan itu terjadi biasanya pada hari 1 sampai hari ke-14 dan di hari ke-14 itu biasanya adalah masa subur. Tapi ini tergantung masing-masing ya dari wanita itu sendiri mempunyai fase menstruasi seperti apa ya. Karena fase folikulasi atau pertumbuhan dari sel indung telur itu bermacam-macam ya tergantung dari siklus mensnya. Semakin siklus mensnya pendek, untuk fase ovulasinya semakin pendek biasanya. Semakin panjang bukan berarti semakin panjang, tapi malah kan susah diidentifikasi. Biasanya nanti kita ngitung pakai kalender. Nah, kalau di sini setelah terjadi ovulasi, diharapkan kalau misalnya memang seorang pas istri ingin mempunyai anak, di sini ya terjadilah pembuahan ya.
Nah, ketika pembuahan tersebut terjadi, nanti dia akan menempel ke dinding rahim ya. Ketika tidak terjadi pembuahan, sel yang sudah keluar tadi, dia nanti akan membentuk namanya sel corpus luteum ya. Nanti sel warnanya kuning yang usia cuma sekitar 14 hari yang nanti dia akan mati ya ketika dia lama-lama akan mengecil dan mati yang menghasilkan hormon akan menurun, nantilah rahimnya akan ya. Kira-kira gambarannya kalau dari segi medis seperti itu ya, ada dua penunjangnya ya. Nah, kalau ketika sedang menstruasi yang sering terjadi adalah nyeri di bawah perut ya. Masing-masing pengalaman seorang wanita menghadapi menstruasi itu beda-beda ya. Ada yang merasa, sakit, biasa aja ya. Kadang-kadang ada yang merasa sakit sekali gitu ya. Karena pengalaman nyeri setiap orang beda ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya, apa jangan-jangan kok saya kalau setiap menstruasi sakit banget, apakah saya berlebihan ya? Belum tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Bisa jadi seorang wanita ketika nyeri menstruasinya berlebih, kemungkinan bisa saja terjadi kelainan ya di organ reproduksinya ya. Oke, sekarang kita berbicara terkait kalau misalnya ketika tidak terjadi pembuahan. Kita berbicara dulu terkait proses pembuahan ya, di mana di sini yang gambarnya bulat ya, seperti planet ya ini ya. Ini adalah ya, kalau kita sebutnya adalah sel dari indung telur. Di sini adalah sperma ya, ketika terjadi hubungan seksual, kemudian kebetulan wanita sedang mengalami fase ovulasi atau fase di mana sel telur itu akan muncul ya. Sperma yang jumlahnya ada jutaan ini nanti dia akan berusaha sampai kan ya kayak kompetisi lari ya, siapa cepat dia yang dapat di sini ya. Begitu ada satu sperma yang masuk, sperma yang lain langsung mati. Di sini adalah proses yang ajaib dalam proses kehidupan manusia di mana sel telur itu jumlahnya satu ya, sementara sel sperma jumlahnya jutaan. Sering kadang-kadang buat guyonan. Biasanya kalau cewek-cewek yang ngejar itu ada banyak, yang dipilih cuma satu gitu ya. Nah, persis seperti proses pembuahan. Nah, di sini ada sperma banyak ya. Sperma di situ ada sperma-sperma yang kecepatannya tinggi, ada yang lambat. Biasanya yang akan nanti bisa masuk ke indung telur adalah sperma yang paling kecepatannya konsisten, di mana dia terus-menerus maju ya tanpa mundur, dia nanti akan mengalami pembuahan di sini ya, sperma masing-masing ya. Oke. Kemudian ketika tadi saya bilang ketika satu buah sperma sudah berhasil menembus ke dalam dinding sel telur tersebut, sperma-sperma yang lainnya itu nanti akan mati ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya di sini ya. Akhirnya di sini akan terjadi suatu pembuahan. Jadi satu diterima akan mundur ya. Di sini adalah fase pembuahan ya, di mana pembuahan di sini akan terjadi di daerah tuba falopi ya. Ketika sudah terjadi pembuahan, sel yang kita sebut namanya zigot akan membelah terus, akhirnya dia akan nempel di dinding rahim ya. Kalau nempelnya di daerah falopi atau nempel di dinding lain, nanti akan terjadi suatu kelainan yang kita sebut namanya kehamilan di luar kandungan ya. Mungkin pernah dengar ya, namanya kehamilan ektopik. Jadi normalnya dia nanti akan menempel di daerah rahim ya, meskipun bertemunya di daerah tuba falopi. Oke, nah nanti sel tersebut akan masuk proses ya, proses yang sifatnya terlalu molekuler ya. Nanti intinya dia akan masuk, jadi sel yang sudah dibuahi dia akan masuk ke dalam rahim ya. Kemudian dia akan berkembang ya. Yang tadi awalnya cuma bulat seperti ini ya, bulat jumlahnya titik-titik kecil seperti ini nanti berubah terus, akhirnya membentuk di sini ada kepala, kemudian ada mata, ya ini sudah membentuk suatu janin ya, di mana hubungan antara ibu dan anak di sini dihubungkan dengan ada namanya saluran plasenta ya. Di sini adalah umbilical cord-nya ya, atau tali pusat ya. Tali pusatnya itu di sini ya. Ini adalah plasenta ya. Jadi makanan utama dari anak selama dalam kandungan adalah dari ibu ya, lewat plasenta. Oke ya. Di sini ya pembagiannya mulai dari minggu keempat sampai minggu ke-40 dia akan tumbuh ya. Suatu keajaiban dari yang di atas ya, proses ini ya, dari awalnya cuma sel kecil ya sampai akhirnya bisa menjadi seorang anak ya. Oke ya, di sini akhirnya sudah lahir ya. Oke, nah kadang-kadang ada masalah ya masing-masing ya.